Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang pembangkitan peubah acak kontinu dengan metode acceptance rejection method dan metode konvolusi. Ini merupakan lanjutan dari metode pembangkitan peubah acak kontinu pada video sebelumnya, yaitu inverse transformation method. Materi ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah metode simulasi. Acceptance rejection method ini adalah metode pembangkitan variabel acak kontinu khususnya bagi variabel acak dengan fungsi sebaran kumulatif yang kompleks. Jadi inverse dari fungsi sebaran kumulatif ini tidak dapat diperoleh secara analitik, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode inverse transformation method. Nah, syarat bagi fungsi sebaran bagi variabel acak yang akan dibangkitkan dengan metode ini yang paling penting ya. Jadi domain fungsi harus terdefinisi dalam interval tertentu atau terbatas. Jadi fx ini terdefinisi pada selang misalkan A sampai B ya, jadi harus ada batasan di mana X-nya itu terdefinisi. Algoritma yang digunakan pada metode acceptance rejection method atau ARM, yang pertama kita pilih M. M ini adalah konstanta terbesar dari fx pada domain A sampai B. Selanjutnya kita bangkitkan dua bilangan random, yaitu R1 dan R2. Kemudian kita hitung X bintang sama dengan A A ditambah B minus A kali R1. Kemudian kita hitung X bintang. Jadi X bintangnya kita hitung dulu, kemudian kita hitung Fx bintang. Selanjutnya kita bandingkan. Jadi kita tadi sudah punya R1 dan R2 dari langkah yang kedua ini. Kemudian kita bandingkan R2 dengan Fx bintang dibagi dengan M. Jadi R2 sudah ada, Fx bintang sudah ada, M sudah ada, kemudian kita bandingkan. Nah, apabila R2 itu kurang dari sama dengan Fx bintang dibagi M, maka kita gunakan X bintang sebagai variabel acak yang berasal dari sebaran dengan fungsi kepekatan peluang Fx tadi. Jika tidak, kita tolak X bintang dan kita kembali ke langkah yang kedua, yaitu kita bangkitkan dua bilangan random R1 dan R2 lagi, kemudian kita menghitung X bintang lagi, kemudian kita bandingkan lagi R2 dengan Fx bintang dibagi dengan M. Demikian sampai kita mendapatkan X bintang sebanyak yang diperlukan. Jadi setiap angka di dalam interval A dan B ini nanti akan punya kesempatan terpilih yang sama. Nah, langkah keempat ini merupakan mekanisme untuk memastikan X bintang yang diterima itu sesuai. Efisiensi algoritma ini tergantung dari bentuk sebaran bagi peubah acak. Karena algoritma ini nanti akan selalu kembali ke langkah 2 dan berhenti sampai diperoleh variabel acak yang diterima. Tinggi rendahnya fungsi ini menunjukkan besar kecilnya peluang. Ya, jadi ini adalah Fx yang merah ini. Nah, untuk X bintang yang mendekati 0, maka Fx bintang dibagi M ini juga akan mendekati 0, sehingga akan lebih sering ditolak sesuai dengan kecilnya peluang nilai X di dekat 0 ya. Jadi nanti akan sesuai dengan fungsi kepekatan peluang yang
dibangkitkan. Sedangkan untuk X bintang yang mendekati 1, maka nanti misalkan ini ya, gambar ini ya, nanti Fx bintang dibagi M ini juga akan mendekati 1 ya, sehingga akan lebih sering diterima sesuai dengan besarnya peluang nilai X di dekat 1. Nah, ini contoh kita mau membangkitkan peubah acak dari sebaran dengan rem function fx sama dengan 2x untuk x antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini sebenarnya fungsinya belum terlalu kompleks ya, masih sangat sederhana. Ini sebagai contoh saja algoritma dari ARM seperti apa gitu ya. Yang jelas untuk fungsi ini fx ini kita bisa menggunakan ITM karena kita bisa mendapatkan fungsi sebaran kumulatifnya dan bisa mendapatkan inverse-nya gitu ya. Dan kita juga bisa menggunakan ARM karena X-nya ini terbatas, domainnya terbatas yaitu antara 0 sampai dengan 1, sehingga kita bisa menggunakan ARM. Jadi untuk fungsi ini kita bisa menggunakan ITM maupun ARM. Nah, ini kalau digambarkan fungsi dari ini fx-nya 2x itu gambarnya seperti ini. Yang gambar garis merah ini adalah fx-nya. Oke, dari keterangan ini ya, ini yang mau kita bangkitkan. Langkah pertama kita lihat dari plot fungsi maksimum fx ini pada x sama dengan 1, yaitu f1 sama dengan 2, kan ini nilainya antara 0 sampai 1 ya. Kalau kita lihat nilai yang fx yang maksimum itu pada x sama dengan 1, yaitu f1 itu adalah 2, sehingga kita tetapkan m itu adalah 2. Langkah yang kedua kita bangkitkan R1 dan R2. Kemudian langkah yang ketiga kita cari X bintang sama dengan A ditambah B minus A kali R1. Nah, di sini A adalah 0 ya, batas bawahnya, kemudian B-nya adalah 1, batas atas dari X, sehingga X bintang kita peroleh sebagai 0 ditambah 1 minus 0 dikalikan R1. Hasilnya adalah R1. Jadi X bintang ini nanti sama dengan R1. Karena R1 uniform, semua angka dari 0 sampai 1 ini punya peluang yang sama untuk terpilih. Nah, kemudian fx bintang maka sama dengan fx-nya kan ini ya, 2x, sehingga fx bintang itu adalah 2 X bintang, X-nya diganti dengan X bintang. Nah, di sini tadi kita juga sudah mencari kalau X bintangnya adalah sama dengan R1, sehingga Fx bintang sama dengan 2R1. Misalkan kita bangkitkan, kita mendapatkan R1-nya adalah 0,2 dan R2-nya adalah 0,6, maka X bintang sama dengan R1 yaitu 0,2. Kemudian F0,2 F0,2-nya Fx bintang ya, ini Fx bintangnya adalah 2 kali X bintang yaitu 0,4. Oke, jadi kita sudah punya X bintang dan Fx bintang. Kemudian langkah keempat kita cek perbandingan nilai berikut ini, yaitu R2, apakah R2 itu kurang dari sama dengan Fx bintang dibagi M. Fx bintangnya tadi kita peroleh 2x bintang, kemudian M nya juga sudah kita peroleh 2, sehingga
kita mengecek apakah R2 itu kurang dari sama dengan X bintang. Tadi X bintang sudah kita hitung juga, dapatnya adalah R1. Jadi kita membandingkan apakah R2 kurang dari sama dengan R1. Jika iya, maka kita gunakan X bintang sebagai variabel acak yang berasal dari sebaran dengan fungsi kepekatan peluang Fx. Selainnya X bintang ini kita tolak dan kembali kita kembali ke langkah kedua. Nah, tadi kita misalkan R1-nya adalah 0,2 dan R2 adalah 0,6. R1 dan R2 ini kita peroleh dari pembangkitan bilangan acak uniform ya. Kemudian tadi kita peroleh X bintang itu sama dengan R1. Jadi X bintang sama dengan 0,2 dan F 0,2 nya tadi Fx bintang itu adalah 0,4. Nah, ini kita bandingkan antara R2 di sini tadi ya. Kita bandingkan apakah R2 kurang dari sama dengan R1. Nah, R2 itu adalah 0,6, kemudian R1 adalah 0,2. Sehingga karena 0,6 ini tidak kurang dari sama dengan 0,2, maka kita tolak. Ya, jadi X bintang yaitu 0,2 ini tidak dapat digunakan. Kita kembali lagi ke langkah yang kedua. Nah, ini kita masih di contoh yang pertama, karena tadi kita tolak, maka kita kembali ke langkah yang kedua. Langkah kedua, kita bangkitkan R1 dan R2 kembali ya. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Kita hitung X bintang. X bintangnya tadi sama dengan R1. Kemudian Fx bintang jadinya sama dengan 2X bintang sama dengan 2R1 karena X bintangnya sama dengan R1. Kemudian kita cek perbandingan nilai ini ya, R2, apakah R2 kurang dari sama dengan Fx bintang dibagi M. Tadi sudah kita hitung bahwa Fx bintang dibagi M itu sama dengan R1, sehingga sebenarnya kita untuk kasus ini kita membandingkan apakah R2 itu kurang dari sama dengan R1. Jika terpenuhi, maka nanti kita gunakan X bintang, dalam hal ini nanti sama dengan R1, itu sebagai variabel acak yang berasal dari sebaran dengan fungsi kepekatan peluang Fx. Nanti selain itu kita tolak X dan kembali lagi ke langkah kedua. Demikian seterusnya nanti sampai kita ketemu yang yang diterima. Nah, ini misalkan kita bangkitkan lagi kan ya. Untuk langkah kedua ini kita bangkitkan R1 dan R2. Nah, misalkan kita peroleh R1-nya adalah 0,7 dan R2-nya adalah 0,1, sehingga X bintang ini sama dengan R1, jadi X bintang sama dengan 0,7. F0,7 adalah 2 kali 0,7 sama dengan 1,4. Kemudian kita bandingkan R2, apakah R2 ini kurang dari sama dengan R1 itu ya, atau Fx bintang dibagi M yang sebenarnya hasilnya sama dengan R1. Kita bandingkan apakah R2 kurang dari sama dengan R1. R2 nya adalah 0,1 dan R1 nya adalah 0,7. Nah, ini betul bahwa R2 kurang dari sama dengan R1, sehingga kita gunakan X bintang. X bintangnya tadi adalah 0,7. Ini sebagai hasil bangkitan. Jadi hasil bangkitan kita yang pertama itu adalah 0,7. Nah, nanti kalau misalkan pengen dibangkitkan sebanyak 100 atau 500 atau 1000 ya, kita bangkitkan lagi R1 dan R2 sedemikian hingga sampai kita peroleh X bintang sebanyak yang diinginkan tadi, apakah 100, 500 ataukah 1000. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita membutuhkan n variabel,
kita kembali lagi ke langkah kedua sampai ke 4 sampai diterima X bintang sebanyak N gitu ya. Nah, ini adalah penggunaan Excel untuk membangkitkan bilangan acak pada contoh 1 tadi. Misalkan ini kita mau membangkitkan 100 bilangan. Maka kita bangkitkan R1 di sini ya. Kita bangkitkan R1 dan R2. Perintahnya untuk membangkitkan kita pakai sama dengan ren kurung buka dan kurung tutup. Kemudian kita bangkitkan R2 dengan perintah yang sama ya, sama dengan ren kurung buka dan kurung tutup. Kemudian X-nya, nah ini proses langkah 3 sampai dengan 4 ini sesuai bentuk fungsi berakhir pada diterima X bintang. Jadi yang ini nanti kita harus cari dulu ya apa pembandingannya itu rumusnya seperti apa. Jadi jika R2 kurang dari R1 maka kita terima X bintang sebagai bilangan acak atau ya yang kita inginkan. Nah, selain itu kita tolak sehingga jika ini ya kita menggunakan perintah if B2-nya ini if R2 ya kurang dari sama dengan R1 maka kita terima R2 kita terima R1 ya, karena tadi X bintangnya sama dengan R1. Nah, nanti ini enggak selalu R1 ya, tergantung nilai X bintangnya itu rumusnya apa. Kalau rumusnya misalkan ya 2R1 ya, berarti di sini nanti yang kita terima itu adalah 2R1 misalkan ya. Cuman yang ini tadi karena X bintangnya itu sama dengan R1, maka kalau R2 kurang dari R1 ini maka yang kita yang keluar itu adalah A2, selainnya reject gitu ya. Oke. Kemudian nah yang di sini ini nanti kita menghitung banyaknya X bintang yang diterima dari 100 pasangan bilangan acak yang dibangkitkan. Ternyata di sini hanya 43 bilangan acak sesuai sebaran dengan RAM function yang diperoleh. Jadi ini nanti yang kita copy aja ya sampai ke bawah. Sama juga nanti yang R1 dan R2 ini juga kita copy saja. Kemudian X-nya ini juga kita copy. Nah, ternyata ini banyaknya X yang diterima dari 100 pembangkitan itu adalah 43 ya. Jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan 100 ya belum selesai, masih harus dikerjakan lagi. Nah, penggunaan Excel ini menjadi kurang efektif karena kita harus ngecek ya sudah sampai 100 apa belum, atau sudah sampai seberapa yang kita inginkan banyaknya peubah yang kita bangkitkan. Nah, ini kita menggunakan R untuk pembangkitan bilangan acak pada contoh 1. Misalkan, nah ini nanti N-nya, N ini untuk banyaknya bilangan acak yang diinginkan. Nanti N-nya bisa diganti-ganti ya, kalau misalkan ini N-nya 100. Jadi baris pertama ini pendefinisian banyaknya bilangan acak yang ingin dibangkitkan. Jadi nanti boleh mau 100, mau 500 atau mau 1000. Nah, ini dicoba yang 1000. Kemudian baris kedua ini kita membuat vektor 0 berukuran n kali 1 untuk meletakkan bilangan acak hasil bangkitan. Jadi ini kita membuat tempatnya dulu, tempat untuk hasil pembangkitannya. Kemudian I kita tetapkan 1. Kemudian kita gunakan perintah while. Jadi baris 4 sampai 12 ini
kita looping, jadi berulangan agar proses ini dilakukan sampai diperoleh n bilangan acak, nanti disimpan pada vektor C. Ya, jadi while i kurang dari sama dengan n selama i-nya belum sampai 1000, dalam hal ini 1000 ya n-nya, kita bangkitkan R1 ya, pakai perintah ini runif 1, kemudian kita bangkitkan R2 ya, kita bangkitkan R2, kemudian X ini kita inisialisasi kita tetapkan sama dengan R1. Ini dari fungsinya tadi ya, kita akan dapatkan X nya sama dengan R1. Nah, jika R2 kurang dari R1, maka C yang ke I itu sama dengan X ya, selainnya ya enggak gitu ya. Kemudian I sama dengan I plus 1. Jadi baru kemudian kalau R2 nya kurang dari R1, baru I nya kita tambah ya. Kalau enggak kalau enggak I nya tetap ya. Jadi nanti akan diperoleh sebanyak 1000. I nya mungkin I nya tetap 1000 ya nanti akhirnya, cuman misalkan I1 gitu ya, nanti dia bisa tetap I1, nggak bertambah karena R2 nya tidak kurang dari sama dengan R1 gitu. Tapi nanti yang bisa dipastikan banyaknya peubah yang dibangkitkan itu sebanyak N, sebanyak 1000. Ya, ini baris 5 dan 6 itu adalah pembangkitan pembangkitan R1 dan R2. Baris 7 yang ini tadi ya, X-nya sama dengan R1. Nanti ini X-nya tergantung rumusnya ya. Kalau dalam hal ini contohnya kan X sama dengan X bintang ya, X bintangnya sama dengan R1. Nanti ini hasil dari perhitungan sebelumnya tadi. Yang 8 sampai 10 ini ya kriteria diterima atau tidaknya X bintang, kemudian I bertambah jika X bintangnya diterima. Kemudian baris ke-13 ini membentuk histogram bilangan acak hasil pembangkitan. Oke, ini adalah hasil histogramnya. Hasil histogramnya nanti ini bisa juga dipanggil C ya. Jadi kalau yang vektor yang berisi bilangan hasil bangkitannya tadi itu ada di C. Nah, ini histogramnya. Ini kalau dilihat fungsinya ini kalau X-nya mendekati 0, ini fungsinya atau frekuensinya kecil ya. Nah, semakin mendekati 1 itu frekuensinya semakin besar. Ini sesuai dengan fungsi yang dimaksudkan tadi. Oke, ini contoh yang kedua, triangular distribution dengan fungsi fx sama dengan minus 1/6 tambah x per 12 untuk x-nya antara 2 sampai 6. Ini kita lambangkan f1x. Kemudian 3/4 dikurangi x per 6 untuk x-nya antara 6 sampai 8. Ini kita katakan f2x gitu ya. Nah, fungsinya kalau digambarkan seperti ini, jadi antara 2 sampai 6 itu naik ya, kemudian 6 sampai 8 itu turun fungsinya. Oke, untuk membangkitkan langkah yang pertama dari plot fungsi maksimum dari plot fungsi ya, maksimum fx-nya itu pada x sama dengan 6 tadi ya. Kan dari 2 sampai 6 itu naik, kemudian dari 6 sampai 8 turun. Jadi
X yang paling tinggi itu ada pada X sama dengan 6. Sehingga, nah ini nilainya juga sama. Kalau kita masukkan ke F1 maupun ke F2 pada saat X-nya sama dengan 6. Ini F1-nya adalah 1/3, ini kita masukkan di fungsi yang pertama. Kemudian untuk F2 6, F2 untuk X sama dengan 6 kita masukkan di fungsi yang kedua. 4/3 dikurangi 6/6, ya sama dengan 1/3 sama. Sehingga M-nya itu kita tetapkan sebagai 1/3 karena Fx paling besarnya pada 1/3. Kemudian langkah kedua sama, kita bangkitkan R1 dan R2. Langkah ketiga, ini kita hitung X bintang, yaitu A ditambah B minus A kali R1. Ini untuk A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 8, dikurangi A2 kali R1 sama dengan 2 plus 6 kali R1. Nah, kemudian untuk perhitungan Fx bintang ini harus disesuaikan dengan nilai R1-nya nanti ya. Oke, kemudian untuk perhitungan Fx bintang ini harus disesuaikan dengan nilai R1. Nah, karena X sama dengan 6 ini berada pada perbatasan 2 selang, maka untuk batas R1-nya, ini kita samakan dulu, X sama dengan 2 ditambah 6 R1. Kemudian X-nya ini kita ganti dengan 6 sehingga kita dapatkan R1-nya adalah 2/3. Jadi batas untuk selang R1 itu adalah mulai dari 0 sampai 2/3. Ini untuk yang X-nya elemen dari atau anggota dari 2 sampai 6. Ya. Nah, kalau R1-nya itu antara 0 sampai 2/3, nanti kita menggunakan fungsi yang pertama. Ya, jadi ini F1X bintangnya kita pakai fungsi yang pertama, yaitu min 1/6 ditambah X bintang per 12 sama dengan min 1/6 ditambah X bintangnya tadi adalah 2 plus. Kemudian apabila R1-nya itu lebih dari sama dengan 2/3, maka nanti X bintangnya ini pada selang yang 6 sampai 8, sehingga menggunakan fungsi yang kedua, yaitu yang ini, yang 4/3 dikurangi X per 6. 4/3 dikurangi X bintang per 6 sama dengan 4/3 dikurangi X bintangnya adalah 2 plus 6 R1 dibagi dengan 6. Diperoleh F2X bintangnya adalah 1 minus R1. Jadi nanti perhitungan Fx bintang ini harus disesuaikan dengan nilai R1. Kalau R1-nya itu antara 0 sampai 2/3, ini untuk yang X-nya antara 2 sampai 6, itu kita gunakan X bintang yang pertama, yaitu R1 dibagi 2. Kalau R1-nya itu lebih dari 2/3, tentu sampai 1 ya maksimal. Ini untuk yang X bintangnya antara 6 sampai 8, maka kita menggunakan Fx bintang yang 1 dikurangi R1. Nah, ini misalkan R1-nya adalah 0,3 dan R2-nya adalah 0,7. Maka ini X bintangnya kita gunakan 0,3 itu ada di yang pertama ya, yang pertama. Jadi X bintangnya adalah 2 plus 6 R1, ini sama dengan 3,8.
Nah, nilai R1 dan X bintang ini pada interval yang pertama, sehingga kita menggunakan F yang ke-1 ya, untuk mencari F-nya. F 3,8 atau Fx bintangnya adalah R1 dibagi 2. R1 dibagi 2 itu sama dengan R1 nya adalah 0,3 dibagi dengan 2. Oke, kemudian langkah yang keempat, untuk M sama dengan sepertiga, kita cek perbandingan nilai berikut. Apakah R2 kurang dari sama dengan F1 X bintang per M, ya, sama dengan R1 per 2 tadi, F1 X bintangnya dibagi dengan sepertiga. Ini hasilnya adalah 3R1 per 2. Kemudian untuk yang F2X bintangnya ini adalah 1 minus R1 dibagi dengan sepertiga, diperoleh 3 kali 1 minus R1. Ini kalau R1 nya lebih dari 2 per 3. Nah, jika terpenuhi, nanti kita gunakan X bintang sebagai variabel acak yang berasal dari sebaran dengan fungsi kepekatan peluang Fx. Selainnya kita tolak X bintang dan kembali ke langkah yang kedua. Nah, tadi misalkan diperoleh R1 nya adalah 0,3 dan R2 nya adalah 0,7. X bintangnya adalah 3,8 ya tadi diperolehnya, dan F3,8 nya adalah 0,3 dibagi 2. Kemudian nilai R1 dan X bintang ini kan pada interval yang pertama, sehingga kita bandingkan R2 dengan interval yang pertama ini. Kita bandingkan dengan 3 kali R1 per 2. Jadi ini kita bandingkan dengan 3 kali R1 nya adalah 0,3 dibagi 2. Ini dapatnya 0,45. Nah, R2 nya adalah 0,7 ini tadi ya. Apakah 0,7 ini kurang dari sama dengan 0,45? Jawabannya tidak, sehingga kita tolak X bintang. Jadi kita belum memperoleh bangkitan, bilangan bangkitan. Jadi X sama dengan 3,8 ini tidak dapat kita gunakan. Kemudian kita kembali lagi ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kita bangkitkan R1 dan R2 lagi. Kemudian kita hitung X bintangnya adalah 2 plus 6R1. Kemudian nanti kita gunakan Fx bintang R1 per 2 kalau R1 nya antara 0 sampai 2 per 3, atau kalau X bintangnya antara 2 sampai 6, dan kita gunakan 1 minus R1 apabila R1 nya lebih dari sama dengan 2 per 3 atau X bintangnya antara 2 sampai 8. Nah, ini misalkan diperoleh R1 nya adalah 0,5 dan R2 adalah 0,8. Nah, kalau R1 nya 0,5 berarti kita gunakan yang pertama ya. Jadi kalau kita hitung X bintangnya yaitu 2 plus 6R1 itu sama dengan 5. Untuk R1 nya adalah 0,5. Nah, 5 ini pada selang yang pertama, pada F yang pertama. Sehingga kita peroleh X bintang F5 itu adalah yang ini, R1 per 2. R1 per 2 nya 0,5 dibagi 2. Kemudian kita cek perbandingan apakah R2 kurang dari sama dengan Fx bintang per M. Nah, kita gunakan fungsi yang pertama ya, karena R1 nya masuk di selang ini. Jika terpenuhi, nanti kita gunakan X bintang sebagai variabel acak
yang berasal dari sebaran dengan fungsi kepekatan peluang fx. Selainnya nanti kita tolak, terus kita kembali lagi ke langkah 2. Nah, ini tadi kita peroleh R1-nya 0,5 dan R2-nya 0,1. Kemudian kita dapatkan X bintangnya adalah 5 dan F5-nya adalah 0,5 dibagi 2. Kemudian nah, nilai R1 dan X bintang pada interval yang pertama, sehingga kita bandingkan R2 dengan 3 ini ya, 3 R1 per 2 diperoleh 0,75. Nah, ini R2 0,1 ini kurang dari 0,75, sehingga kita terima X bintang sebagai variabel acak yang dibangkitkan. Jadi X bintang sama dengan 5 ini bisa kita gunakan. Oke, jadi nanti kalau dibutuhkan untuk membangkitkan n variabel, berarti kembali ke langkah 2 sampai langkah 4 sampai diterimanya X bintang sebanyak n, ya, sebanyak yang diinginkan. Oke, ini adalah penggunaan Excel untuk pembangkitan bilangan acak pada contoh yang kedua. Ya, yang pertama seperti biasa kita membangkitkan R1 dengan perintah sama dengan ren dalam bangkitkan R2 dengan perintah yang sama, yaitu sama dengan ren kurung buka kurung tutup. Kemudian X-nya tadi, X bintang itu kita hitung sudah rumusnya adalah 2 ditambah 6 kali R1, ya. Kemudian nah, proses yang langkah 3 sampai dengan langkah 4 ini untuk menentukan apakah X-nya diterima atau tidak, ya. Untuk menentukan X-nya, ya. Untuk menentukan X-nya ini kita dasarkan pada rentang R1. Jadi ini kalau R1-nya itu antara 0 sampai dengan 2/3, atau ini kalau X-nya X bintangnya antara 2 sampai 6, ini kita akan gunakan R2, yaitu 3 kali R1 per 2, sehingga ini X-nya ini jika R1, ya, jika A2 kurang dari sama dengan 2/3, kemudian jika R2 kurang dari sama dengan 3 kali R1 per 2, kurang dari ini, jika R2 kurang dari 3 kali R1 per 2, maka kita terima C2-nya. Kita terima C2 ini. Selainnya kita tolak. Kemudian jika B2, jika R2, ya, jika R2 kurang dari sama dengan ini kalau misalkan yang ini tadi, kalau R2-nya kalau R1, ya, kalau R1-nya itu tidak kurang dari sama dengan 2/3, berarti kita pakai yang ini, kita pakai pembandingan untuk fungsi yang kedua, F2, ya. Jadi kalau memenuhi yang kalau R1-nya itu kurang dari 2/3, maka dijalankan ini, pakai yang R1, pakai yang F1. Kemudian jika R1 itu tidak kurang dari 2/3 atau lebih dari 2/3, berarti yang digunakan adalah yang fungsi yang kedua.
Nah, fungsi kedua ini juga kita membandingkan apakah R2 itu kurang dari sama dengan ini yang dibandingkan 3 kali 1 minus R1 ya. Jadi apakah R2 kurang dari sama dengan 3 kali 1 minus R1. Jika iya, maka C2 nya kita terima, kalau tidak itu kita tolak. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Jadi yang pertama tadi ditolak ya, di reject. Kemudian yang kedua juga di reject, baru yang ketiga ini yang diterima. Kemudian yang E ini menghitung banyaknya X yang diterima dari 100 kali pembangkitan. Ini sebanyak 42. Jadi dari 100 bangkitan R1 dan R2 itu hanya 42 yang berhasil dibangkitkan. Nah, ini penggunaan dengan menggunakan Excel. Berikutnya ini kita bisa juga menggunakan R untuk pembangkitan bilangan acak pada contoh yang kedua. Untuk baris yang pertama ini kita definisikan banyaknya N yang akan dibangkitkan. Misalkan N-nya 1000. Nanti ini N-nya boleh diganti-ganti ya, terserah mau dibangkitkan seberapa. Kemudian baris kedua ini membuat vektor 0. Jadi ini nanti kita membuat tempat ya, tempat untuk variabel yang dibangkitkan tadi. Jadi kita isi dulu dengan nilai 0 sebanyak N. Jadi ini membuat vektor yang berukuran N kali 1. Kemudian baris ketiga ini kita inisialisasi dulu nilai I-nya mulai dari 1. Kemudian baris 4 sampai 19 ini kita looping perulangan agar prosesnya dilakukan sampai diperoleh N bilangan acak yang nantinya akan disimpan pada vektor C. Ya, ini baris 5 dan 6 ini membangkitkan satu bilangan acak dari sebaran uniform. Kemudian kita menghitung X2, X bintang ya. Kita menghitung X bintang, rumusnya tadi adalah 2 plus 6 kali R1. Kemudian jika R1 kurang dari sama dengan 2/3, maka kita hitung rasio antara Fx dibagi dengan M. Ya, ini sesuai dengan rentang R1. Jadi kalau yang R1-nya kurang dari sama dengan 2/3, maka kita gunakan rasionya itu yang 3R1/2. Kalau yang R1-nya selain kurang dari 2/3, kita gunakan rasionya adalah 3 kali 1 min R1. Yang 3 kali R1/2 ini kalau kita gunakan F1. Kalau yang 3 kali 1 minus R1 ini kalau kita menggunakan F2. Oke, kemudian yang ini baris ke-15 ini, kalau R2 nya kurang dari rasionya tadi yang Fx bintang dibagi M, maka kita terima ya, berarti C yang ke I itu sama dengan X yang ini, X bintang. Kemudian I nya kita tambah 1. Nah, nanti kalau enggak, berarti ya ini enggak dilakukan ya. Kalau misalkan R2 tidak kurang dari sama dengan rasio, berarti CI-nya ini tidak diisi dan I-nya tidak ditambah. Sehingga tetap I-nya, misalkan awalnya I-nya 1, ya ini nanti tetap I-nya 1. Ya, kemudian kita bangkitkan lagi R1, R2 dan seterusnya. Nanti kalau misalkan pada iterasi yang kedua tadi itu sudah diterima, maka C yang pertama itu adalah X-nya. Kemudian I-nya bertambah menjadi 2. Nah, sehingga mulailah ke I yang kedua. Jadi mengisi atau membangkitkan variabel acak yang kedua. Nah, sehingga ini nanti pasti diperoleh N-nya 1000, diperoleh
bilangan acak sebanyak sesuai dengan n-nya ya. Karena kalau tidak berhasil membangkitkan, ini C-nya nggak diisi dan I-nya nggak bertambah, jadi I-nya tetap. Oke, demikian. Kemudian yang baris ke-20 itu membuat histogram. Baris ke-20 itu membuat histogram bilangan acak hasil pembangkitan. Oke, ini kalau gambarnya, gambar histogramnya ini kalau dilihat gambarnya seperti segitiga ya. Jadi pada titik 6 itu yang paling tinggi, sama seperti dengan gambar di awal tadi ya, kan segitiga puncaknya ada di 6, di X sama dengan 6. Jadi dari 2 sampai 6 itu naik, kemudian dari 6 ke 8 itu turun fungsinya. Jadi kira-kira ini sudah sesuai gitu ya. Nah, memang untuk membuat grafik yang sesuai seperti ini memang yang dibangkitkan harus banyak ya. Paling enggak ini 1000. Kalau 10.000 nanti akan lebih mendekati fungsi yang sebenarnya. Oke, yang berikutnya adalah metode konvolusi. Nah, metode konvolusi ini dimanfaatkan untuk membangkitkan variabel acak dari sebaran dengan yang pertama, fungsi sebaran kumulatifnya tidak dapat diperoleh secara analitik, atau kita tidak bisa mendapatkan fungsi sebaran kumulatif yang closed form. Kemudian, jadi ini syarat kalau kita mau menggunakan inverse transformation method itu harus ini kita bisa mendapatkan fungsi sebaran kumulatif. Kalau nggak bisa ya kita bisa menggunakan tadi ARM atau yang lain pakai konvolusi ini. Kemudian ini syarat untuk ARM tadi ya, fungsi sebaran terdefinisi pada interval tertutup. Itu kalau kita bisa memperoleh atau fungsi sebarannya itu pada interval tertutup, kita bisa pakai ARM. Tapi kalau tidak ada interval tertutupnya, maka kita menggunakan metode konvolusi ini. Jadi yang tidak bisa digunakan ITM ataupun ARM, ini kita menggunakan metode konvolusi. Nah, metode konvolusi ini kita memanfaatkan struktur dari jumlah dari peubah yang identik independent distribute. Jadi dengan sebaran yang sudah diketahui. Contohnya ini adalah sebaran normal. Ini kita memanfaatkan teorema limit pusat atau central limit theorem. Kemudian kita bisa juga membangkitkan sebaran Erlang. Ini merupakan jumlah dari n peubah dengan sebaran eksponensial. Jadi kalau metode konvolusi ini kita harus mengetahui dasar teorinya secara statistika, hubungan antara sebaran-sebaran dan teori-teori seperti teorema limit pusat seperti ini. Ini adalah prinsip metode konvolusi untuk membangkitkan sebaran normal. Nah, berdasarkan teorema limit pusat, ini jumlah dari n variabel acak, apapun sebarannya, ini akan mendekati sebaran normal. Jadi jumlahnya ya, jumlah dari n variabel acak ini akan mendekati sebaran normal untuk n-nya mendekati tak hingga. Yaitu Y1 sampai YN yang menyebar sama ya, dan saling bebas. Ini sebarannya apapun dengan nilai tengah EY atau nilai harapan Y, dan ragamnya adalah var Y. Maka kalau dijumlahkan Y tadi, jumlah dari YI, I-nya dari 1 sampai N, ini akan menyebar normal dengan parameter N rata-ratanya ya, itu adalah N kali nilai harapan Y, kemudian ragamnya adalah N kali varians Y. Nah, ini metode konvolusi yang pertama untuk membangkitkan sebaran normal. Ini kalau kita menggunakan peubah acak dari sebaran seragam 01,
Nah, nilai harapan dari peubah acak R itu adalah setengah, kemudian ragamnya itu adalah nilai harapan R kuadrat dikurangi nilai harapan R yang dikuadratkan, itu adalah 1/12. Maka jumlah dari RI, I-nya 1 sampai N ini nilai harapannya adalah nilai harapan dari jumlah RI untuk I-nya 1 sampai N, sehingga kalau masing-masingnya setengah ya, kalau dijumlahkan sebanyak N kali berarti ada setengah N. Demikian juga untuk ragam, maka ragam dari sigma RI itu adalah 1/12 kali N karena dijumlahkan sebanyak N kali. Nah, ini varnya nggak pakai kovarian karena bebas. Oke, jadi sigma RI ini nilai harapannya adalah setengah N dan ragamnya adalah 1/12 N, sehingga sesuai teorema limit pusat maka jumlah dari RI ini akan menyebar normal dengan parameter rata-ratanya adalah setengah N dan ragamnya adalah 1/12 N. Nah, ini kalau kita transformasi ya, sigma RI dikurangi nilai harapan dibagi akar ragam ya, rata-ratanya adalah setengah N, kemudian ragamnya adalah N/12 atau 1/12 N. Ini nanti akan menyebar normal baku dengan rata-rata 0 dan ragam 1. Oke, nah sekarang berapa N yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan sebaran normal 0,1. Nah, pendekatannya ini semakin baik untuk N mendekati tak hingga. Cuman kalau dari literatur ini dipilih N-nya sama dengan 12. Ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi Z-nya ini kan ini sigma RI dikurangi dengan setengah N dibagi akar N/12. Nah, ini kalau N-nya 12 ya, maka ini sigma RI dikurangi N-nya ini tadi kan dikurangi setengah N. N-nya 12, jadi setengah kali 12 sama dengan 6, kemudian dibagi dengan akar N/12, N-nya 12 jadi akar 1, sehingga tinggal sigma RI, I-nya 1 sampai 12 dikurangi 6. Oke, dari penjelasan sebelumnya tadi, maka untuk membangkitkan satu variabel X ya, untuk membangkitkan satu variabel X yang menyebar normal dengan rata-rata mu dan ragam sigma kuadrat dengan mu dan ragam diketahui ya, maka langkah yang pertama ini kita bangkitkan 12 variabel uniform R1 sampai R12 ini menyebar uniform 0,1. Kemudian langkah yang kedua kita menghitung Z, yaitu sigma RI I-nya 1 sampai 12 ya, dari 12 ini tadi kita jumlahkan kemudian dikurangi dengan 6, ini kita dapatkan Z. Nah, langkah yang ketiga kita transformasi dari Z ke X ya. Z itu kan X minus mu per sigma ya, maka X nya adalah mu ditambah dengan sigma Z. Nah, mu dan sigmanya kan diketahui berdasarkan ini ya, kan kita ingin membangkitkan X dengan apa yang menyebar normal dengan mu nya sekian, sigma kuadratnya sekian, sehingga mu nya diketahui, sigmanya diketahui, kemudian Z nya dihitung dari langkah kedua ini, sehingga kita bisa memperoleh satu X yang menyebar normal dengan rata-rata mu dan ragamnya adalah sigma kuadrat. Nah, nanti mu dan sigmanya ditentukan, terserah kalian mau membangkitkannya dengan mu dan sigmanya berapa. Nah, ini langkah 1 sampai 3 ini kita sudah mendapatkan satu variabel acak yang menyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat, sehingga kalau pengen sebanyak N ya, langkah 1 sampai 3 ini kita ulangi sebanyak N kali.
maka kita akan memperoleh n variabel acak yang menyebar normal dengan rata-rata mu dan ragam sigma kuadrat. Nah, ini kalau kita mau membangkitkan bilangan acak normal dengan metode konvolusi. Seperti biasa, untuk pertama kita inisialisasi n-nya mau berapa, mau 1000 atau mau 5000, 10.000 boleh. Kemudian x ini kita siapkan tempatnya, ya, kita siapkan tempatnya berukuran n kali 1, ya, vektor yang berukuran n kali 1. Pertama kita isi dengan nilai 0, nanti akan kita isi dengan variabel acak. Misalkan ini kita pengen membangkitkan yang variabel acak normal dengan mu-nya 5 dan sigmanya 7, ya. Maka yang berikutnya, nah ini baris ke-5 sampai 9 ini kita looping i-nya. Nah, ini kalau tadi kan pakai while, yang ini pakai for. Jadi i-nya langsung kita definisikan di dalam ini. Jadi for i in 1 sampai n. Jadi mulai mulai dari 1 sampai n. Ini yang pertama, jadi ini kita menghitung R. R itu adalah jumlah dari pembangkitan 12 bilangan acak dari sebaran uniform, ya. Jadi kita bangkitkan 12 bilangan acak dari sebaran uniform, kemudian dijumlahkan. Kemudian Z-nya itu adalah R dikurangi 6 tadi, ya, jumlah sigma RI tadi, ya, sigma RI dikurangi 6. Nah, jadi ini R ini kan jumlah dari RI sebanyak 12, ini kemudian dikurangi 6, ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan Z yang menyebar normal 0,1 itu. Kemudian, nah, baru yang ini XI nya kita hitung dari mu ditambah sigma kali Z. Jadi kita kalau yang XI ini adalah sebaran peubah acak normal dengan rata-rata mu dan sigmanya itu ini sigma. Kemudian baris yang ke-10 ini kita membentuk histogram dari 1000 bilangan acak yang menyebar normal tadi. Oke, ini adalah hasil dari histogram peubah acak normal dengan rata-rata berapa tadi? 5, ya, rata-ratanya 5 dan sigmanya adalah 7. Oke, ini setiap ininya 5, ya, 5. Nah, ini kalau kita lihat puncaknya ada di sekitar titik 5, ya, jadi sudah sesuai. Terus bentuknya kan ini simetri, ya, bentuknya simetri, jadi yang di kirinya kecil kemudian naik seperti genta. Jadi ini sudah sudah sebaran normal. Metode konvolusi yang kedua untuk membangkitkan sebaran normal. Jadi metode 1 ini meskipun gampang, ya, tadi metode konvolusinya untuk yang pertama, cuman bisa dikatakan kurang efisien karena membutuhkan 12 bilangan acak uniform untuk satu variabel acak normal, sehingga dikembangkan metode yang kedua, ini the direct transformation method, ini lebih efisien. Jadi di sini hanya membutuhkan 2 bilangan acak uniform. Nah,
dari dua bilangan acak uniform ini juga akan dihasilkan dua variabel acak normal baku. Jadi dengan menggunakan rumus ini, jadi dari R1 dan R2 itu kita bisa memperoleh Z1 dan Z2, di mana Z1-nya itu adalah akar 2 ln R1 dikalikan cos 2pi R2. Kemudian yang Z2 itu min 2 ln R1 sin 2pi R2. Nah, Z1 dan Z2 ini nanti akan menyebar normal dengan parameter 0,1, rata-ratanya 0, ragamnya 1. Jadi ini lebih efisien karena dari dua peubah acak uniform itu kita bisa langsung juga memperoleh dua bilangan acak atau variabel acak yang menyebar normal dengan parameter 0,1. Nah, algoritma metode konvolusi 1 untuk sebaran normal, metode konvolusi yang kedua ya ini, untuk membangkitkan dua variabel X yang menyebar normal dengan rata-rata mu dan ragam sigma kuadrat, dengan mu dan sigma kuadratnya diketahui. Ini langkah pertamanya kita bangkitkan R1 dan R2 dari sebaran uniform 0,1. Kemudian langsung kita hitung Z1-nya adalah akar 2 ln R1 cos 2pi R2 dan Z2-nya min 2 ln R1 kali sin 2pi R2. Langkah yang ketiga, jadi dari sini kita sudah memperoleh Z1 dan Z2 yang menyebar normal baku atau parameternya 0,1. Kemudian langkah ketiga kita transformasi ke X. X1-nya adalah mu plus sigma Z1 dan X2-nya adalah mu tambah sigma Z2. Nah, ini kita sudah bisa memperoleh dua variabel acak normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Nah, kemudian kita kembali lagi ke langkah yang ke-1 untuk membangkitkan dua variabel acak normal berikutnya. Ini penggunaan R untuk membangkitkan bilangan acak dengan metode konvolusi yang kedua. Yang pertama, N-nya sama dengan, nah ini kita bangkitkan N-nya misalkan 10.000 ya. Kemudian D-nya adalah D ini adalah separuh dari banyaknya bilangan acak. Karena kita kan membutuhkan, sebenarnya kalau misalkan kita membutuhkan 5.000, kalau kita membutuhkan 10.000, kita melakukan ulangannya sebanyak separuhnya, karena kan satu kali bangkitan itu sudah memperoleh dua bilangan acak. Oke, seperti biasa ini X-nya ini kita untuk meletakkan bilangan acak yang dibangkitkan, bilangan acak normalnya. Kemudian kita juga siapkan untuk X1 dan X2-nya. Kemudian kita tetapkan mu dan sigma-nya berapa. Di ini ya, di baris 6 dan 7 ini mu-nya berapa, sigma-nya berapa. Nah, kemudian yang baris 8 sampai 15 ini yang kita looping perulangan untuk memperoleh D vektor X1 dan X2. Jadi untuk I dari 1 sampai D, jadi separuhnya saja, kita bangkitkan R1 dan R2 masing-masing sebanyak 1 ya. Kemudian Z1 itu adalah akar min 2 dari ln R1 E pangkat 1 kali cos 2pi R2. Kemudian yang Z2 akar dari min 2 log R1 E pangkat 1. Jadi E pangkat ini apa? Basisnya ya. Jadi kalau log
ininya E pangkat 1 ini berarti ln. Kemudian ini dikalikan dengan sin 2pi R2. Kemudian X1 nya adalah X1 ke I itu adalah mu ditambah sigma kali Z1, kemudian X2I nya adalah mu ditambah sigma kali Z2. Kemudian X nya adalah X1 dan X2. Jadi nanti kita punya, kalau ulangannya ini sebanyak 5000, tapi nanti kita memperoleh sebanyak 10.000 dua kalinya ya. Karena satu ulangan kita memperoleh 2x. Kemudian baris ke-17 ini kita membuat histogram hasil bangkitannya tadi. Ini adalah hasil histogram dari X-nya tadi. Jadi ini rata-ratanya sekitar berapa ini? 5 ya. Di sekitar 5. Jadi ini sudah menyerupai sebaran normal.